Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Vivit Kurnia, konselor laktasi. Alhamdulillah, hari ini kita masih dalam suasana bulan puasa, menjalankan ibadah puasa, sudah sepertengah jalannya. Dan Alhamdulillah semoga para moms tetap semangat menyusui, memberikan nutrisi terbaik bagi si buah hati, dan mencoba menjalankan ibadah puasa juga tentunya. Karena memang beberapa literatur mengatakan bahwa ibu menyusui yang menjalankan ibadah puasa itu tidak berbeda bermakna, baik itu dari komposisi ASI, baik itu dari volume ASI, tidak berbeda dengan ibu menyusui yang tidak berpuasa. Jadi tetaplah semangat, coba terus mencoba untuk menjalankan ibadah puasa dan tentunya kenali sinyal-sinyal dari tubuh, apakah tubuh merespon baik ataukah tubuh merespon tidak baik. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu mungkin menunjukkan bahwa ibu untuk menunda dulu puasanya, seperti pada ibu menyusui yang anaknya di bawah 6 bulan, lagi percepatan pertumbuhan, membutuhkan nutrisi yang banyak karena lagi growth spurt, sedangkan nutrisi hanya didapat ibu saja. Kemudian atau juga ibu yang menunjukkan kondisi tubuhnya yang dehidrasi, kekurangan cairan, menunjukkan pusing sampai pingsan atau sebagainya. Atau bisa juga pada anaknya yang menunjukkan kondisi kekurangan cairan seperti dehidrasi, buang air kecilnya kurang dari 6 kali dalam satu hari, atau juga rewel sekali, atau sampai demam. Mungkin pilihannya adalah coba untuk berpuasa di lain waktu. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berdiskusi dengan Ustazah Nawal Lintang, atau kita sebut juga namanya Ustazah Clara, panggilan akrabnya. Nah, berdiskusi tentang ibu menyusui yang tidak bisa berpuasa. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, beliau ini adalah salah satu teman sejawat saya, berprofesi sebagai dokter gigi, dan saat ini beliau juga mengajar di Al-Bata Institute, mengajar tahsin dan sebagainya, banyak sekali yang beliau ajarkan, dan Alhamdulillah hari ini di kesibukannya beliau masih mau hadir berkesempatan memberikan informasi tentang ibu menyusui yang tidak bisa berpuasa. Oke, kita langsung saja panggil beliau. Ustazah Clara, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, wa syukurillah. Oke. Begini Ustazah, seperti yang tadi saya katakan bahwa ada kondisi-kondisi ibu menyusui yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Nah, apakah beliau-beliau ini, para moms-moms ini, mengganti puasanya di lain hari, ataukah para moms ini membayar fidyah saja, ataukah keduanya Ustazah? Bagaimana tuh yang sebenarnya gitu Ustazah? Mungkin boleh langsung saja Ustazah. Untuk pertanyaan pertama, ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa, apakah qadha atau bayar atau bayar fidyah atau sekaligus keduanya? Nah, di sini sebenarnya merupakan permasalahan yang diperselisihkan ya. Jadi ada sebagian ulama itu yang mengatakan untuk membayar fidyah saja, tapi jumhur ulama atau mayoritas ulama itu memilih untuk mengkodok gitu, menyebutkan untuk mengkodok atau mengganti. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Jadi sebenarnya untuk uzur bagi orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau uzur bagi orang yang berbuka itu ada dua, yaitu uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang kalau diklasifikasikan. Nah, uzur yang bisa hilang itu contohnya apa? Misalnya safar atau sakit, itu merupakan uzur yang bisa hilang. Kan nggak mungkin nih orang itu dia berpergian terus sepanjang hidupnya, atau dia sakit ya dalam kondisi itu saja, nanti insya Allah akan ada waktu di mana dia sembuh gitu kan. Nah, untuk uzur-uzur yang bisa hilang, maka ketika mereka tidak berpuasa, cara menggantinya adalah dengan mengkodok.
Mengkodok berarti gitu. gitu ya Ustazah Nah, ya. sedangkan ada juga udzur-udzur yang tidak bisa hilang. Contohnya usia yang tua gitu. Jadi misalnya orang-orang yang sudah sepuh, mereka tidak mampu untuk berpuasa, itu kan mereka tidak mungkin mengganti di hari yang lain karena umurnya juga tidak mungkin kembali muda lagi gitu kan. Jadi mereka untuk orang-orang yang seperti ini maka mereka membayar hutang puasanya dengan fidyah, membayar Fidyah. fidyah. Nah, Oke. kemudian bagi penyakit-penyakit yang menahun atau penyakit-penyakit yang susah disembuhkan, contohnya dia harus cuci darah atau hal-hal semacamnya yang membuat dia tidak bisa berpuasa, maka atau dia kesulitan untuk menggantinya di hari-hari yang lain, maka diperbolehkan untuk membayar fidyah saja. Nah, kemudian bagaimana dengan Seperti itu ibu hamil Ustazah atau ya. ibu yang menyusui? Di sini kalau kita kembalikan kepada klasifikasi tadi, maka hamil dan menyusui itu kan termasuk udzur yang bisa hilang, ya kan? Maksudnya nggak Bisa selamanya hilang. orang itu Oke. hamil terus atau menyusui terus gitu. Nah, maka kita ambil pendapat yang apa? Mengkodok gitu, jadi Yang mengganti. mengkodok. Nah, Oke. karena sebagai jumhur ulama juga eh, jumhur ulama juga berpendapat seperti itu. Di situ ada yang berpendapat seperti itu, ada Muhammad bin Soleh. Nah, kemudian tapi ada juga fatwa dari sahabat yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang mereka mengatakan bahwa eh, boleh dengan membayar fidyah saja gitu ya. Jadi boleh dengan membayar fidyah. Nah, sedangkan seperti kita ketahui bahwa perkataan sahabat itu adalah bisa digunakan sebagai hujah selama tidak ada yang menyelisihi. Nah, di sini perkataannya para sahabat ini tidak ada yang menyelisihi, ya kan? Tapi jadi gini, masing-masing pasti punya dalil kenapa mereka berpendapat seperti ini dan seperti itu. Sekarang tinggal bagaimana kita. Nah, yang lebih selamat adalah tentu dengan mengkodok. Jadi ketika ibu hamil dan menyusui itu bisa mengganti pada bulan-bulan atau hari-hari yang lain, maka dianjurkan untuk mengganti. Maka itu lebih afdol bagi mereka karena ya lebih selamat lah dengan mengganti puasanya itu yang ditinggalkan. Tapi jika sulit untuk menggantinya, misalnya dia setelah hamil menyusui kemudian hamil lagi kayak gitu kan. Nah, itu kan jadi berat sekali kalau misalnya harus mengganti sebanyak itu. Maka ketika ada keadaan seperti itu, kita ambil fatwa dari sahabat tadi bahwa membayar fidyah saja tidak apa. Jadi ketika ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita tidak bisa membayar dengan cara mengkodok atau tidak bisa mengganti puasa yang ditinggalkan sedangkan kita sudah berusaha untuk mengganti, maka boleh kita mengambil fatwa yang membayar fidyah begitu. Jadi kesimpulannya yang lebih selamat, yang lebih afdol tentu dengan mengkodok. Tapi apabila ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan wanita itu sulit untuk mengganti di hari yang lain, maka diperbolehkan untuk membayar fidyah karena juga ada fatwa dari para sahabat yang demikian. Seperti itu. Oke, kalau begitu bisa saya simpulkan bahwa apabila ibu menyusui itu tidak bisa berpuasa karena kondisinya menyusui, tetap ya Ustazah ya, dia harus mengganti puasanya di lain waktu. Tapi jika qadarullah ternyata setelah menyusui dan beliau juga jadinya hamil dan ternyata kondisinya itu tidak bisa menggantikan puasanya, tentu bisa dilakukan dengan fidyah. Tapi tentu kita berusaha dulu ya Ustazah ya, karena memang kita tidak boleh menggampangkan sesuatunya dengan langsung mengambil kesimpulan bahwa udah bayar fidyah aja. Tentunya nggak boleh ya Ustazah ya. Oke, terima kasih Ustazah. Pertanyaan selanjutnya Ustazah. Seandainya kita pada tahun-tahun sebelumnya nih Ustazah ya, tidak tahu hukumnya sehingga belum digantikan puasa tersebut, apakah fidyah ataupun kodok tersebut itu
akan dibayar menjadi double gitu Ustazah. Bagaimana sebenarnya? Silakan Ustazah. Karena banyak banget Ustazah. Nah, seandainya kita pada tahun-tahun sebelumnya tidak tahu hukumnya sehingga belum digantikan, apakah fidyah dan kodok puasa dibayarkan menjadi double? Di sini kan ada perkataan jika pada tahun sebelumnya kita tidak tahu hukumnya. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak tahu maka mereka tidak dikenai hukum sebenarnya. Tapi untuk lebih selamatnya di sini kita bisa ambil bahwa ketika pada tahun-tahun sebelumnya kita nggak tahu nih hukumnya, jadi kita nggak mengkodok juga tidak membayar fidyah. Nah, kemudian setelah kita tahu, kita kodok pun mungkin akan berat ya, karena ada banyak sekali hari-hari yang ditinggalkan. Mungkin dia bertahun-tahun tidak tahu hukumnya. Nah, mungkin yang lebih afdol ya kita bisa dengan membayar fidyah begitu. Membayar fidyah gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ustazah. Bagaimana ketentuan membayar fidyah itu? Apakah boleh digantikan dengan uang ataukah hanya boleh dengan syarat-syarat tertentu ataukah juga boleh dibayarkan dalam 1 hari? Bagaimana tuh Ustazah? Ketentuan sebenarnya gitu saja. Silakan. Nah, untuk membayar fidyahnya, bagaimana tata cara dan ketentuannya? Yang pertama, fidyah itu tidak boleh digantikan dengan uang. Jadi, kita boleh melakukan membayar fidyah dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa memasak atau membuat makanan, kemudian kita memanggil orang-orang miskin sejumlah hari-hari yang kita tidak berpuasa. Sebagaimana hal ini juga dikerjakan oleh sahabat Anas bin Malik. Nah, kemudian yang kedua itu kita bisa memberikan memberi masak. Jadi ketika kita memberikan makanan yang belum dimasak itu besarnya adalah sebanyak setengah sok atau kurang lebih sebesar 1,3 kilo, sekitar 1,3 kilo beras. Itu boleh kita berikan, atau kita bisa langsung memberikan makanan yang lengkap, makanan matang kepada fakir miskin. Nah, kemudian juga ini boleh misalnya kita hanya memberikan kepada 1 orang selama misalnya dia tidak berpuasa selama 30 hari. Kita berikan kepada 1 orang yang sama selama 30 hari itu boleh, atau kita kumpulkan 30 orang dan kita beri makan mereka, itu juga boleh. Jadi dua-duanya diperbolehkan insyaallah. Insya Allah berarti keduanya boleh gitu ya Ustazah. Pada 1 orang kita akumulasikan 30 hari kita tidak berpuasa, kita berikan 1 orang itu boleh, ataupun juga kita kumpulkan 30 orang sejumlah yang kita tinggalkan puasa tersebut, misalkan 30 hari berarti kita kumpulkan 30 orang kita berikan makannya, berarti kedua-duanya boleh. Oke, baik Ustazah. Nah, selanjutnya Ustazah, lebih baiknya kita menyalurkan sendiri pembayaran fidyah itu ataukah kita salurkan ke lembaga, biarkanlah lembaga yang mengelolanya bagaimana. Dan jikapun kita yang bayar sendiri, kita memberikan fidyah itu kepada orang-orang dengan kategori yang seperti apa Ustazah, yang berhak mendapatkan uang ataupun fidyah tersebut Ustazah. Baiknya bayar ke lembaga atau disalurkan sendiri. Kemudian kategori siapa saja yang mendapatkan fidyah, tentunya yang berhak mendapatkan fidyah adalah fakir miskin. Kemudian baiknya bagaimana itu tergantung dari masing-masing ya. Kalau kita punya tetangga yang kita tahu mereka dalam keadaan susah, maka tentu lebih afdol ketika kita berikan kepada orang yang lebih dekat dari kita, yaitu kepada tetangga. Tapi jika lingkungan kita alhamdulillah orang-orangnya pada berkecukupan semuanya, maka dan kita kesulitan untuk mencari fakir miskin, maka kita bisa menyalurkannya ke lembaga itu. Begitu. Oke, berarti keduanya ya Ustazah, mana yang lebih mudah jika memang di sekitar kita bisa kita berikan sendiri dengan ketentuan-ketentuan yang bahwa beliau-beliau itu berhak untuk mendapatkan fidyah, maka kita salurkan sendiri. Tapi jika kita tidak menemukan orang-orang yang bisa kita salurkan fidyahnya, mungkin kita bisa minta bantuan pada lembaga. Demikian ya Ustazah ya. Oh iya, terima kasih Ustazah penjelasannya. Masya Allah, semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa semaksimal mungkin ya Ustazah ya. Amin. Amin. Oke.